Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 185030095. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang mengenai sejarah bahasa Indonesia yang terdapat pada poin 5 dan poin 7. Pada poin 5 ini, ada fakta penting yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Karena pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Lalu, pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat bahwa bahasa Melayu tinggi dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Pada periode ini, mulailah terbentuk bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan, namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Lalu untuk poin ketujuh ini, ada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Yang ke-A, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua ini dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia hingga saat ini juga. Hal ini membuktikan betapa besarnya kebanggaan dan rasa cinta bangsa Indonesia terhadap bahasanya sendiri, tidak seperti negara lain yang harus menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia pada kegiatan sehari-hari seperti pada media-media komunikasi atau pada acara lainnya. Misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Lalu untuk yang B, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kedua, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Lalu untuk yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi.
Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan penggunaannya bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.